awal kami sudah memutuskan untuk melakukan pemotongan dan penundaan gaji secara proporsional dari mulai komisaris direksi sampai ke semua staf, di mana kami komisaris direksi itu dari awal sudah kami potong sebesar 50%, dan selama 3 bulan, dan kemarin kami memutuskan kembali karena kondisi maskapai atau perusahaan ini belum menunjukkan tanda-tanda yang signifikan ya, sudah mulai membaik tapi belum signifikan. Kita teruskan pemotongan ini sampai akhir tahun ini. Jadi dari awal kami sudah lakukan itu. Beberapa PKWT yang lainnya kami tawarkan untuk sementara dirumahkan dulu karena memang produksi kami menurun. Jadi ini semuanya yang punya implikasi terhadap alat produksi kita, yaitu penerbangan pesawat. Itu yang sedang kita lakukan, dan secara bertahap kita tentu saja selalu mereview langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan tanpa sama sekali menghilangkan hak dari para karyawan, atau dalam tanda kutip kita selalu bilang marilah kita tidak menzolimi gitu. Dan PHK kami Garuda, saya selalu menyatakan itu adalah pilihan yang sangat terakhir. Artinya kalau itu sudah mulai dilakukan berarti kondisinya memang sudah sangat-sangat berat. Pak, berapa persen sebenarnya ini dapat membantu bisa dikatakan cash flow atau keuangan Garuda Indonesia dengan melakukan pemotongan gaji terhadap komisaris direksi hingga karyawan sebesar 50% dan juga memutus atau sebenarnya menghentikan PKWT atau mempercepat tidak dilanjutkan kembali kontraknya untuk PKWT, Pak. Berapa persen sih bisa membantu cash flow-nya, Pak? Nggak terlalu banyak karena memang kita tuh memang ada di sisi yang lain ya, tapi memang ini bisa menyelamatkan atau saving kita ke depan itu bisa di range antara 10-20% gitu kan dari totalnya. Karena ini masih ada beberapa tahapan yang sedang kita coba lakukan juga secara terus-menerus, dan saving dari segi cash ini tentu saja menjadi sangat kritikal hari ini. Tapi yang memang yang terbesar dari biaya buat maskapai, khususnya seperti Garuda dan mungkin juga maskapai yang lain adalah salah satunya adalah biaya sewa pesawat. Ini yang kita lagi menegosiasikan dengan semua lessor atau semua penyewa pesawat kita, dan kita berharap bahwa kita bisa memperoleh hasil negosiasi di antara 20-30% biaya pesawat secara keseluruhan. Kalau untuk upaya-upaya lainnya, Pak, untuk tetap menjaga kondisi keuangan lebih baik, seperti apa lagi yang dilakukan oleh Garuda Indonesia? Jadi kalau saya pakai istilahnya sih, apa aja yang bisa dilakukan, kita lakukan. Apa aja yang klasifikasinya tidak urgent, tidak important, kita lakukan. Anda mungkin bisa juga tanya orang-orang Garuda, misalnya apa saja yang selama ini bisa dinikmati oleh karyawan maupun manajemen Garuda. Sepanjang itu bukan sifatnya critical urgent, kita potong semuanya. Termasuk diantaranya bagaimana dengan kondisi anak-anak perusahaan, Pak, yang berada di bawah Garuda Indonesia seperti apa? Beberapa anak perusahaan atau cucu perusahaan Anda sudah tahu bahwa kita sudah menutup, ya kan, anak atau cucu perusahaan yang kita anggap bukan bagian dari core bisnis kita, atau kita menganggap ini adalah bisa dilakukan oleh teman-teman di luar Garuda. Kita sudah tutup, kita sedang mereview yang lain-lainnya. Tapi memang saya harus akui banyak anak perusahaan di Garuda ini juga bersama-sama Garuda melakukan efisiensi yang sangat-sangat ketat di semua lini. Kita tahu juga ada Citylink, kita tahu juga ada yang namanya GMF. Jadi ini semuanya kita minta untuk melakukan efisiensi-efisiensi yang seperlunya karena kondisi industri yang agak ketat saat ini.